Desa usus staf ahli Kapolri perancang kebohongan Irma Huta Barat mengatakan, geng mafia Sambo menganggap rakyat seperti kera. Ini ada apa sih dalam kepolisian? Ini yang ngajarin kerja seperti ini siapa? Karena itu bukan kerja polisi. Kalau ada orang membunuh kemudian menghilangkan barang bukti lalu mengajak seluruh korps yang ada di dalam geng itu untuk berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia, itu kan kelakuannya mafia. Kalau polisi nggak gitu. Kalau polisi tadi yang seperti dikatakan Ibu Sri, ada segitiga bukti, ada form A, kalau ada jenazah harus dilaporkan. Tidak ada satupun yang dilakukan. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya, kalau kita ingin berubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus baru di bawah juga menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melawan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang cekok. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan, udah. Penasihat dan staf ahli komunikasi Kapolri diduga ikut terlibat dalam membuat skenario bohong tembak-menembak Brigadir J dan Baradae. Meski sudah mengundurkan diri dari jabatannya usai terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir J, perbuatan Fahmi Alamsyah harus diusut. Fahmi dituding membantu Verdi Sambo dalam merangkai skenario untuk menutupi fakta pembunuhan Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Desakan ini datang dari mantan presenter Irma Huta Barat yang belakangan kerap muncul di media massa dan medsos untuk mengomentari kematian Brigadir Joshua. Ini ada apa nih? Kerjaan siapa? Kalau ada orang membunuh, menghilangkan barang bukti, lalu mengajak seluruh korps yang dalam geng itu untuk berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia, itu kan kelakuan mafia, kata Irma dalam sebuah rekaman video yang beredar lewat pesan berantai WA pada Sabtu 13 Agustus kemarin. Menurut Irma, kalau benar-benar polisi tidak melakukan skenario kebohongan seperti itu, seharusnya ketika ada peristiwa, ada segitiga bukti, ada form A, kalau ada jenazah harus dilaporkan. Tapi ini kan nggak ada satupun yang dilakukan. Kalau orang sudah sekali berbohong, sangat sulit untuk mempercayainya, kata Irma. Karena cintanya pada kepolisian, Irma mengatakan kalau sudah hancur membangun kepercayaan akan susah. Tak lagi bisa dengan kata-kata. Kalau dibohongin pacar ditinggalin. Ini polisi bohongin seluruh rakyat Indonesia dengan skenario yang gak masuk akal. Saya berulang-ulang bilang ya, ini mereka menganggap rakyat Indonesia seperti kera, kata Irma. Karena itulah tim khusus Polri juga harus mengusut skenario yang dikarang oleh staf ahli dari kepolisian Fahmi Alamsyah yang kini sudah mengundurkan diri. Pertanyaannya kan apakah dengan mengundurkan diri selesai? Oh kan tidak, tapi harus diusut. Kenapa kamu membuat skenario ini? Siapa yang menelpon? Gimana caranya bikin skenario? Itu kan omongan dari Verdi Sambo sendiri, kata Irma. Irma pun menegaskan Polri itu presisi. Kalau ada kejahatan atau kesalahan, maka 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Ya, kebohongan ini kan kembalikan saja kepada Verdi Sambo, cetusnya. Irma mengatakan kejadian ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk merebut Polri dari tangan mafia. Bagi Polri kan sebaliknya untuk merebut kepercayaan rakyat Indonesia. Kepercayaan publik sangat penting, karena kalau Polri hancur maka negara juga akan hancur, ujar Irma. Disinggung mengapa banyak orang terbuai dalam skenario itu. Irma mengatakan bahwa banyak yang melenceng dari tugas polisi yang ada dalam Tribata dan Catur Prasetya. Bahwa tugas polisi itu melayani, melindungi, mengayomi, dan juga menegakkan hukum. Jadi polisi itu atasannya hukum, bukan komandan. Jadi kalau disuruh komandannya tembak orang, nggak salah, harus jawab tidak mau. Karena tugasnya adalah menegakkan hukum, kata Irma. Kini muncul pertanyaan, siapa sebenarnya penasihat Polri ini? Begini,
Pada awal tahun 2020 lalu, Kapolri kala itu Idam Aziz mengangkat 17 orang menjadi tim penasehat Kapolri. Salah satunya adalah Fahmi Alamsyah yang beberapa hari lalu mundur karena namanya terseret dalam kasus pembunuhan Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Khairul Huda, penasehat ahli Kapolri bidang hukum, mengungkapkan dia dan rekan-rekan memang mendesak Fahmi untuk mengundurkan diri karena Fahmi adalah sosok yang menyusun draft keterangan pers awal kasus kematian Brigadir Joshua. Khairul menyebut selama ini Fahmi dilibatkan dalam diskusi para penasehat ahli namun tidak menceritakan apa yang dia ketahui soal kasus Brigadir Joshua. Kami jajaran penasehat ahli Kapolri selama ini berdiskusi rapat membahas sejumlah hal yang harus disarankan kepada Kapolri. Fahmi Alamsyah sama sekali tidak memberitahukan tentang apa yang dia tahu. Di situ kami kompak, seluruh penasehat ahli yang lain meminta dia untuk mengundurkan diri, tegas Khairul Huda. Ya, dari media nasional ini kita ketahui jika Fahmi aktif di Twitter pribadinya bernama @fahmisoni. Pada tanggal 7 Juli 2022 lalu, Fahmi membuat cuitan yang mendukung partai oposisi PKS yang menggugat PT 20% ke Mahkamah Konstitusi atau MK. MK saja heran, PKS yang pernah ikut membuat undang-undang pemilu kala itu, tapi sekarang malah menggugatnya. Dan cuitan ini didukung oleh Fahmi yang masih menjabat sebagai salah satu penasehat Kapolri. Pertanyaan sederhana, apakah Fahmi mau mengundurkan diri karena namanya terseret kasus Sambo jika tidak disuruh mundur oleh anggota penasehat Kapolri yang lain? Apakah pantas seorang anggota tim penasehat Kapolri malah mendukung cuitan partai oposisi PKS? Selain Fahmi, Refli Harun juga ternyata salah satu anggota tim penasehat Kapolri yang diangkat sejak awal tahun 2020 lalu. Ada yang ingat kasus ujaran kebencian Sugi Nur alias Gus Dur kepada NU tahun 2020 lalu? Saat itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Alwi Setiono mengumumkan Refli Harun akan dimintai keterangannya sebagai saksi dan mendalami alasan pakar hukum tata negara ini membuat konten ujaran kebencian bersama Gus Dur. Dan pihak Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam PBNU juga memandang Bareskrim Polri juga perlu menangkap Refli Harun sebagai pihak yang membuat konten. Lakpesdam PBNU berpandangan bahwa seyogyanya penegakan hukum tidak hanya dialamatkan kepada Sugi Nur, tapi juga pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten ujaran kebencian lewat kanal YouTube yang dimaksud, kata Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad. Tapi faktanya apa? Hanya Gus Nur yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dalam kasus tersebut. Lalu apakah Refli Harun bebas dari proses hukum karena dia menjabat sebagai salah satu tim penasehat Kapolri kala itu? Dan beberapa hari yang lalu Refli Harun ikutan pansos dalam kasus Sambo. Dia mengatakan siapapun yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Brigadir Joshua harus dipidanakan. Bukankah Fahmi Alamsyah dan Refli Harun diangkat menjadi tim penasehat Kapolri secara bersamaan? Jika Refli Harun meminta siapapun yang terlibat pembunuhan Brigadir Joshua untuk diproses secara hukum, tapi dia sendiri bebas dari proses hukum dalam kasus Gus Nur yang menghina MU. Sekarang coba perhatikan judul berita media nasional ini. Dalam berita tersebut, Refli Harun menyinggung 3 jenderal yang diduga ikut merusak tempat kejadian perkara atau TKP dan menghilangkan barang bukti terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Dia menegaskan bahwa hal itu termasuk tindak pidana serta harus dipecat dan juga diproses hukum. Kini jadi bertanya lagi, jika Fahmi Alamsyah sudah disuruh mundur oleh Khairul Huda dan anggota tim penasehat Kapolri lainnya, apakah Refli Harun yang diangkat sebagai tim penasehat Kapolri bersama Fahmi Alamsyah dan Khairul Huda masih menjabat sebagai tim penasehat Kapolri saat ini? Kalau iya, sungguh sangat memalukan karena orang yang nyinyir pada pemerintahan Indonesia yang sah malah digaji dan diberikan fasilitas oleh institusi negara. Lagian ngapain juga Refli Harun ini diangkat sebagai salah satu tim penasehat Kapolri saat ini? Apakah Kapolri saat itu tidak mengetahui bahwa Refli Harun ini pernah dicopot jabatannya di masa pemerintahan Presiden Jokowi? Refli pernah dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Jasa Marga lewat rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB Jasa Marga di Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu 5 September 2018. Jadi aneh juga, seorang pecatan di masa Presiden Jokowi malah dijadikan salah satu tim penasehat Kapolri di tahun 2020 lalu. Banyak yang nggak tahu kalau Refli Harun ini ternyata pernah dicopot lagi jabatannya untuk kedua kalinya. Dia diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I oleh Rini Sumarno yang merupakan mantan Menteri BUMN waktu itu, lalu dicopot oleh Menteri BUMN saat ini yaitu Erick Thohir. Jadi apakah sebuah kebetulan
kebetulan jika Refli Harun sekarang nyinyir pada pemerintahan Presiden Jokowi karena dia sakit hati 2 kali dicopot dari jabatannya, bisa dibayangkan berapa banyak pendapatan yang hilang setelah tidak punya jabatan penting lagi di BUMN.